Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin al-Mustafa, arsalallahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wal qail fi ayatin ukhra, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Yang saya muliakan dan hormati pendamping sebelah kanan saya sekaligus sebagai MC Pak Jomblang. Yang saya muliakan pendamping sebelah kanannya lagi ada Dr. Zulkhairi. Tadi pernyataan beliau bagian akhir agak menjebak saya. Kenapa saya mendukung beliau? Saya pikir karena beliau akan lanjutkan karena beliau rektor saya, rupanya bukan. Ya, luar biasa, bukan rektor. Tapi saya terjebak karena itu beliau. Kemudian penghormatan kepada pendamping sebelah kiri kakanda saya, Tengku Musafik, sudah dokter? Enggak ada kandidat, Insya Allah. Yang saya muliakan dan hormati pendamping sebelah kiri lagi Ketua Abdul dari Dinas Syariat Islam. Kemudian ini sahabat guru senior luar biasa, provokasi beliau. Ya sampai kejadian Tengku Muhammad Yunus. Di samping beliau ada kawan seperjuangan saya, tapi kami tidak berjodoh. Dr. Serina Aini, dan entah kenapa setiap kali saya bertemu dengan Tengku Muhammad Yunus dalam posisi antara istri dengan suami. Jadi baru beberapa Jumat yang lalu ketemu Tengku Muhammad Yunus yang didampingi oleh suami dari Dr. Serina Aini, Tengku Fadil Rahmi. Malam ini ada istri Tengku Fadil Rahmi. Kami sama-sama satu perjuangan, satu angkatan di Al-Azhar. Beliau selesai LC sampai dengan doktor, saya hampir selesai. Tapi tetap LC juga karena tinggal di Kampung Lambalu Ujung. Ini sekaligus klarifikasi Pak Jazah. Yang saya muliakan dan hormati panitia pelaksana kegiatan dari Pisat, ada dedengkot-dedengkotnya ya. Ada Tengku Umar Sanjani, ada Buya Waila, Mustafa Hussein, dan guru-guru yang lain. Mohon maaf dengan segala hormat tidak di absen seorang demi seorang. Ini masuk dalam ranah penyiaran ya, dengan bahasa untuk manusia seorang, bukan satu demi satu. Ada satu hal yang menarik perhatian. Tahun 2003 saya baru liburan dari Al-Azhar di tingkat 2 pulang ke Aceh, diundang untuk menyampaikan tausiah di Dinas Syariat Islam Aceh. Waktu itu dipimpin oleh guru kita Prof. Aliasa Abu Bakar. Saya menyampaikan sebuah materi, kebetulan baru hangat pulang dari Mesir, fresh from the open, nonton segarkan. Jadi saya pikir wajah kurang yang dipetengi. Sedang hangat-hangat, dan kami baru selesai pertemuan sebuah kajian yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Ali Jumu'ah. Waktu itu juga hadir suami dari Dr. Serina ini, Ustaz Fadil, mengangkat tentang, karena kita baru isunya 2003 itu baru selesai tentang baru berencana syariat Islam. Beliau memasukkan materi tersebut, penerapan syariat, tahapan tasyri'nya itu harusnya dimulai dari etalase, bukan dari dapur, tapi dari etalase. Karena orang tidak tertarik ke dapur, apalagi kalau warung-warung Acehnya ada dapur, jangan ada dapur deh. Etalasenya harus menarik, format etalase. Apa etalasenya? Itu nilai-nilai akhlak. Kemudian saat kita padukan dengan kajian-kajian internasional, persepsi orang secara umum di seluruh dunia, mereka punya dua etalase. Untuk memahami peradaban suatu masyarakat, komunitas, itu ada dua etalase. Etalase yang pertama jalan raya, etalase yang kedua pasarnya.
Maka kalau ingin memahami bagaimana budaya orang Padang, nggak perlu masuk ke kampung, lihat saja jalan raya, lihat saja pasarnya, bersih atau tidak, rapi atau tidak, teratur atau tidak. Ini bahasa dari Dr. Muhammad Ali Jumaah. Saya sampaikan, karena di saat itu Aceh baru ada 3 kanun jinayat, yaitu khalwat, maisir, dengan khamar. Kajian kedua, kata beliau, materi yang kedua dan kajian kedua, bahwa di dalam pengajaran fikih, penekanan pertama itu tentang etika, akhlak, bersuci, bersuci lahir dan bersuci batin. Sedangkan persoalan jinayat itu pada rukuk yang keempat. Tapi ketika sampai ke Aceh, kita masuk syariatnya itu dari belakang. Setelah daftar isi masuk ke dalam rukuk jinayat, tidak memperbaiki etalase. Maka kesibukan kita tentang jinayat. Apa dampaknya? Ketika tahun 2014 kita dari Aceh ikut acara PENAS KTNA. KTNA itu Kontak Tani Nelayan Andalan, ada Pekan Nasional dulu diadakan di Banda Aceh 2017, itu menghadirkan peserta 50.000. Saya di KTNA itu termasuk tim ahli. Yang rekan-rekan tim ahli itu Profesor Dr. Penajia di UTU Jasman Jimaruf, Profesor Dr. Sabarudin, Profesor Udin. Saya berpikir kenapa saya masuk tim ahli dalam rombongan profesor. Rupanya baru saya tahu setiap ada kegiatan saya diundang untuk baca doa. Tim ahli baca doa. Iya cik, yang penting tim ahli. Sampai di acaranya di Malang saat itu, kita berjuang memperebutkan agar menjadi tuan rumah PENAS KTNA yang berikutnya di Aceh, saingan kita dengan Padang kalau nggak salah waktu itu. Maka Padang menjadi yang berikutnya, tapi gagal dilaksanakan karena COVID. Apa yang terjadi? Isu yang mencuat, penolakan terbesar terhadap syariat, terhadap acara Aceh menjadi tuan rumah, karena mereka khawatir sampai ke Aceh dicambuk. Nggak berbicara tentang apa pelanggaran, pokoknya sampai di Aceh dicambuk. Ini nanti kan. Apa yang terjadi? Waktu itu yang datang tidak ada pemerintah Aceh yang puncak, gubernur tidak datang, wakil gubernur tidak datang, jangan wakil gubernur. Kemudian juga sekda tidak datang. Akhirnya Pak Azhari Hasan kami lantik sebagai sekda untuk menunjukkan bahwa kita serius. Kami anggap beliau sebagai sekda. Kami sampaikan bahwa beliau sekda Aceh. Untuk mereka nggak verifikasi ya. Langsung beliau yakinkan bahwa jangan salah persepsi tentang syariat Islam seolah-olah semua orang yang datang ke Aceh langsung dicambuk. Tapi yang terbayang di benak semua peserta se-Indonesia, mereka keberatan datang ke Aceh karena takut dicambuk. Bayangkan beratnya kita meyakinkan orang lain untuk mempromosikan Aceh keluar. Orang ngeri datang seolah-olah langsung dicambuk dengan cambuk. Ini efek negatif dari mengedepankan eksekusi. Kita kurang tentang antisipasi dan edukasi. Ya bahasa mau tidak pegang gerong yang pungli. Dokter ini ada rumah jerong ya ini persoalan kita. Kita kurang pada sisi antisipasi. Maka masuklah saya di dalam kegiatan dakwah, terjun dalam. Kekesalan saya yang terbesar di negeri ini dalam penerapan syariat adalah bahwa penerapan syariat kita menjurus kepada eksekusi. Kita sudah seperti lembaga KPK, bukan lagi mengantisipasi orang jangan korupsi, tapi dianggap berhasil KPK apabila berhasil menangkap sebanyak-banyaknya orang korupsi. Kita terjebak dalam fokus bahwa keberhasilan syariat itu ketika sampai banyak sekali orang yang ditangkap melanggar syariat dan kita cambuk. Bukan tentang antisipasi bagaimana orang jangan sampai melanggar syariat. Ini persoalan kita. Nabi tidak datang untuk menghukum. Maka ketika disebut Islam rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin lasdatu ma'asul la'anan, engkau tidak diutus untuk jadi tukang laknat. Di dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat ada pelaku zina, sahabat Nabi. Bahkan sahabat itu berzina. Cuma bedanya kalau sahabat berzina minta dihukum. Kita yang berzina mau dihukum kita balas. Makanya nak eksekutor beda kita pala, nyambut ya. Ma'is al-Aslami, dia sudah datang mengaku lengkap alat bukti, tetapi Rasulullah tidak ingin menghukum. Kenapa? Karena tujuan syariat bukan menghukum, mengantisipasi jangan terjadi hukuman. Maka dalam bab zina tidak ada ayat yang melarang zina,
Begitu. Kenapa? Karena zina tidak bisa dilarang. Yang bisa kita larang orang yang mendekati zina. Tapi pas saat kita praktikkan syariat Islam di Aceh, orang yang mendekati kita biarkan, yang berzina kita larang. Maka seangkatlah dalam ceramah saya, kenapa kita menggerebek orang berzina dalam kamar hotel, tapi tidak mengantisipasi sebelum masuk ke hotel. Langkah antisipasinya tidak berjalan. Oh, tidak bergabung, pelakunya jengkunya jika diundang lewat hotel kan? Bagaimana jawab? Jika yang memang hidupnya lewat hotel kan? Kita ini orang-orang yang salah fokus. Lain kasus yang kita angkat, lain yang kita sholat. Ini persoalan kita. Maka syariat Islam yang kita laksanakan, oke, ada yang menganggap, tapi tidak ada yang berani katakan syariat Islam sudah sukses. Kita masih pada prinsip yang andalu mutri yang mutim. Kita tidak berani menyatakan syariat Islam sukses. Tapi kita juga tidak mau disebut syariat Islam gagal. Sebelum ada pembanding, kita bisa jumawa, kita bisa merasa bangga. Tapi coba buat pembanding. Ketika COVID terjadi, pemerintah dari tingkat pusat sampai ke bawah pusat hanya perlu waktu kurang dari 1 tahun untuk mengedukasi masyarakat sadar tentang bahaya COVID, untuk pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Tapi coba banding dengan syariat Islam. 20 tahun syariat Islam kita gagal untuk mengedukasi masyarakat bahwa menutup orang itu penting. Mencoba perbandingan. Kita tidak tahu berhasil atau tidak sampai ada nilai pembanding. Tapi ingat dulu, bahwa kita berbicara ini bukan untuk melemahkan penegakan syariat. Sebab kita sekarang tabda dan mudamante balagah mimpi pro kuliah. Tapi dalam kehidupan sudah lupa tentang ada bahasa majas, ada bahasa kinayah, ada bahasa hakikat. Hakikat dan majas kagak doktrin. Ini persoalan kita. Maka kita kembali ke sejarah supaya kita paham sedikit. Ketika Rasulullah masih usia 10 tahun, Muhammad waktu itu belum jadi Rasulullah. Orang Quraisy mau renovasi Ka'bah. Ada Al-Walid ibn Mughirah sebagai kepala proyeknya, Bimro. Saat mereka sudah pegang alat untuk meruntuhkan Ka'bah, ternyata tidak ada yang berani meruntuhkan. Kenapa? Mereka takut, yang pertama dicatat dalam sejarah sebagai orang yang meruntuhkan Ka'bah. Yang kedua, mereka takut terkena kualat karena meruntuhkan Ka'bah. Sampai akhirnya Al-Walid bin Mughirah ini yang pertama menghantamkan 2 sisi Ka'bah. Belum berlanjut, mereka istirahat malam itu tidur melihat apakah Walid ini kena tulah atau kena kualat atau tidak. Ketika besok pagi mereka bangun dan melihat Walid bin Mughirah baik-baik saja, tidak hantam Ka'bah sampai api mendung. Hanya tinggal fondasi bangunan Nabi Ibrahim. Apa maknanya? Kita takut mengkritik pelaksanaan syariah karena terkesan seolah-olah kita anti syariah. Maka pertanyaannya, saat mengkritik itu niat kita apa? Niat untuk memperbaiki ataukah niat untuk merusak? Dan yang tahu niat hanya Allah dengan yang bersangkutan. Ini persoalan kita. Tapi dari satu sisi kita harus apresiasi. Saya sepakat tadi dengan pernyataan dari kakanda kita Muhammad Sanif, dari Tengku Abdul Razak, bahwa kita harus sering mengapresiasi, termasuk dari Tengku Muhammad Yunus, bahwa tidak ada yang namanya kritik yang membangun. Kritik itu semua merusak. Yang membangun itu adalah pujian. Tapi ingat bahwa pujian saja tanpa kritik orang terbuai. Hayu tak kalau dia jaki hanya balik. Ini masalah. Maka Allah ajarkan kita berkomunikasi lewat Al-Quran. 114 surat rata-rata diawali dengan pujian. Alhamdulillah, subhanallah, yusabbihulillah dan seterusnya. Tetapi Allah merasa perlu ada 3 surat diawali dengan cacian. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatin lumazah. Bahkan yang terakhir itu yang paling kita nanti sewaktu salat tarawih. Tabbat yada Abi Lahab. Ini yang ketuanya juga juga. Tapi ya. Intinya apa? Dalam pujian, kalau memang dengan pujian sudah berjalan program, oke, nggak perlu dicela. Tapi kalau dipuji-puji tidak ada perubahan, maka orang yang pingsan itu perlu tamparan untuk membangunkan. Baik pikir wanita tamparan punya hidayah. Justru tamparan itu untuk membangunkan dia bahwa ada yang salah. Yang mungkin nonton tamparan ya, Mami. Kalau nonton tamparan ya.
Saya secara pribadi, terserah apapun motif, apakah ada pesan sponsor atau tidak dan lain sebagainya, tapi saya mengapresiasi ketika setelah sekian lama kita hidup di Aceh, di provinsi yang bersyariat, tidak ada satu tokoh publik yang punya kapasitas yang bicaranya didengar mengangkat isu syariat. Lain hal dan provokasi rada tegak. Saya punya kapasitas sebagai wali kota Ceku, tapi tidak punya legitimasi. Wilayah ada tetapi belum resmi. Profesor Mujibur Rahman, beliau bukan kemarin lahir, beliau juga sudah sering berbicara, tapi beliau berbicara sebagai Profesor Dr. Mujibur Rahman. Tapi begitu beliau berbicara sebagai seorang rektor UIN, langsung heboh. Maka kita masih memerlukan beberapa orang rektor lagi untuk mengangkat isu ini. Cuma Dr. Jamaludin namanya ketua dari rektor. Kalaulah kita anggap sisi negatif bahwa beliau umpamanya ada pesan sponsor, kita jangan bermain dengan gendang orang lain. Kita buat irama sendiri. Gop kamu mulai nyumna tak pegang musik rock. Maka sekarang kita jadikan kritikan tersebut sebagai sebuah pemicu untuk bagaimana ke depan kita berpikir tentang syariat. Kenapa selama ini setiap kali ceramah temukan ini adalah bapak MPU lebih? Kenapa? Saya tidak menista ulama, hanya lembaga keulamaan. Yang berupa awal pribadi lucunya wajib. Kenapa saya kritik? Karena ada nilai dari suara mereka yang tidak dikeluarkan. Kalau kita beranggapan bahwa di Aceh sulit menerapkan syariat, karena tentara punya senjata, punya kuasa, mereka lu untung hanya tidak tahu. Paling mudah urusan dengan tentara dan polisi. Tinggal MPU datang bersilaturahmi ke Pangdam dan Kapolda. Kalau dulu waktu Covid boleh Pangdam dan Kapolda minta MPU pasang muka berbeda jalan untuk JP, ayo kita dukung vaksin, dukung pakai masker. Nyepakan tidak oleh guru-guru kita di MPU minta kepada Pangdam dan Kapolda, oke, kami akan sosialisasikan vaksin dan masker, tapi tolong di saat yang sama ada dukung syariat. Malam Sabtu, 1 Muharram, saya di pendopo kerabat saya, Abua di Pidijaya. Abang Ma kan? Abua. Hadir Kapolres yang baru. Dari atas mimbar saya tantang beliau, Pak Kapolres, apa tidak mungkin Satlantas Pidijaya ketika menertibkan kendaraan di jalan raya sambil menanyakan STNK SIM helm, sekali-kali bertanyalah kalau yang pakai celana tidak menutup aurat, nyapa benar. Kalau yang perempuan tidak menutup aurat, bukan menutup aurat. Kalau yang berboncengan itu ternyata laki-laki dan perempuan, tanyakan, yang adik bukan? Oh adik bayar. Nggak perlu serius-serius sekali, bergurau saja boleh. Tapi itu sudah ada gerakan. Saat saya turun apa kata beliau? Kami di kepolisian Pak Ustadz sebelum dilantik menjadi Kapolres dan Kapolda itu diberikan pemahaman tentang daerah tempat tugas kami. Kalau kami tugas di Papua harus paham tentang Kristen. Kami ditugaskan di Aceh, kami diajarkan wawasan keacehan yang bersyariat Islam. Hanya kami tidak bisa bertindak. Yang pertama bukan tupoksi. Bukan. Kalau bukan tupoksi, kenapa persoalan vaksinasi polisi belum kena? Nyanyi tupoksi polisi itu ada permintaan Pak Ustadz. Dan untuk penegakan syariat kami belum mendapatkan permintaan. Belum mendapatkan permintaan secara resmi. Saya nggak tahu benar atau tidak, tapi itu pengakuan beliau. Andai kata datang guru-guru kita dari MPU ke Kapolda, Pak Kapolda tolong dukung syariat, kami akan membantu Anda. Satu saja. Yang kedua, silaturahmi ke Polda. Pegang apa kontribusi Anda untuk syariat? Tolong usahakan tentara dan polisi yang beroperasi di Aceh tidak boleh, kalau sudah tidak mendukung syariat, minimal jangan mendukung maksiat. Kan jelas, paling kurang usaha nih, dipublikasi di media. Yang ketiga, silaturahmi ke kampus UIN dan USK. Minta kepada Pak Rektor, apa kontribusi Anda untuk syariat? Kami hanya minta umpamanya dari MPU, tolong mahasiswa-mahasiswi yang masuk kampus mendukung syariat, tidak boleh penampilannya melanggar syariat, tidak boleh pergaulannya melanggar syariat. So, ramong dalam haji ke hak aurat, yang ramong dalam tidak boleh berboncengan laki-laki dan perempuan. Selesai masalah. Kita sudah berbuat, masalah hasil kita tidak akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Kita hanya tugas untuk berdakwah. Maka ada hal-hal di dalam syariat ini yang kita harus merasa jumawa supaya termotivasi. Ada basyiran, ada nadhiran. Ada motivasi dan ada juga eksekusi.
Kalau bahasa orang kampung saya, reward and punishment. Padahal dia tidak tahu yang kedua dalam orang reward. Jadi ada reward dan ada punishment. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, saya nggak disebutkan waktu 10 menitnya ke 20 ya. Dia yang menyatakan komik dan mendengar kedua. Jadi baik, maka sebagai konklusi akhir dari pernyataan saya nanti kita akan kembangkan dalam diskusi adalah bahwa berhasil atau tidak syariat Islam di Aceh, asumsi ataukah fakta, asumsi kita tidak bisa salahkan karena itu baru qadiyah, baru mukadimah, belum sampai ke natijah. Asumsi ataukah fakta. Untuk menyebutkan fakta ada dua sisi. Yang pertama bukti empiris dari penelitian-penelitian, dan itu tugas akademisi, kamu ahli meneliti ya. Yang kedua dari sisi perasaan, maka nanti boleh jadi secara praktek dari penelitian itu sudah dianggap berhasil, tapi perasaan kita menyatakan belum. Atau dari sisi penelitian dinyatakan sudah gagal, ternyata dari perasaan kita belum. Perasaan itu sesuatu yang di luar dari persoalan-persoalan empiris. Sebagai contoh, Pak Wa saya dulu, ayah Wa saya sakit, belum sakit. Saya bawa semua dokter spesialis, sampai berakhir di ruang rawat darurat, semua kabel sensor itu dipasang dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dokter memvonis beliau sehat, tidak ada penyakit, tapi beliau sakit. Yang kedua sakit, anak sakit aja. Aceh divonis sebagai provinsi termiskin di Sumatera, tapi kita nggak percaya, karena Aceh bangsa terlebih hati rumahnya Abu Muawiyah. Dia kopi dari Bengah sampai Teput, nabung kopi tapi. Tapi orang melihat lain. Nah sekarang bukan persoalan orang melihat, apakah kita mengizinkan orang melihat kita demikian atau tidak? Maka mesti ada etalase nilai jual untuk membuktikan syariat itu gagal atau tidak. Dan terakhir sebagai penutup, tahun 2006 saya diajak oleh Rabitah Taliban Aceh, ada 15 orang pimpinan pesantren di Aceh, ada Abi Hasbi Al-Bayuni, ada Walid Rashidin dan lain sebagainya. Kami bersilaturahmi ke Pulau Jawa, sampai ke daerah Bangil di Pasuruan, bertemu dengan para habaib. Mereka menyambut kami dengan tangisan. Apa ucapan mereka? Aceh adalah pionir kami di dalam penerapan syariat Islam. Itu tahun 2006. Kalau Aceh berhasil, kami yang pertama akan menyusul Aceh. Tapi bila penerapan syariat Islam di Aceh gagal, sampai kiamat kami tidak berani bersuara. Maka kita adalah bahan uji coba, dan ini diperhatikan di seluruh Indonesia. Tapi kita masih sibuk dan kita masih lalai. Maka tidak boleh selalu menghibur di hebat, syariat berhasil. Kita harus berani untuk autokritik bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Ingat, keberhasilan kita adalah ujung tombak dari semua daerah lain di Indonesia yang ingin menerapkan syariat Islam. Maka apapun nilainya, apresiasi atau kritikan, itu harus kita anggap sebagai sebuah bahan bakar untuk lebih memperbaiki diri. Apa yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita sempurnakan. Terima kasih. Demikian provokasi saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengar semua dari semua pemateri dalam menyampaikan bakti pada malam berbahagia ini. Saya kira kesimpulan dari Ustaz Nabi Joli, karena kesimpulan madu barunya. Jadi untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, karena mengingat waktu ini sampai jam 11. Kemudian sudah kampus. Kita beri kesempatan 5 orang. Berapa yuk? Udah 3 sih. Ya, kita beri kesempatan di awal 5 orang, dari perempuan 1 orang, kemudian dari laki-laki dari bapak di Pak Tero 2. Nah, meja yang tabo kali, meja yang tabo kaput. Nah, meja ikut 5. Ya, kita buka 5 dulu ya. Setelah itu baru kita buka sesi kedua. Nggak ada pengantar, langsung pertanyaan. Gimana? Ada pengantar. Ya, langsung to the point. Langsung ditanyakan pertanyaannya apa, dari mana, sebutkan nama dari mana, pertanyaan kepada siapa. Terima kasih atas jawaban dari senior-senior tadi. Kalau di daya itu kan kita belajar kaidah al-istighalu bil wasail ya'radu anil maqsud.
Kalau terlalu sibuk di jalan nggak sampai-sampai ke tujuan. Ini yang ada dapat lagi pokok. Kalau merokok dulu. Sekarang fokus kita itu ingin penegakan syariat atau berdebat tentang penegakan syariat. Kalau ingin melaksanakan syariat, maka harus kita petakan apa persoalan. Tentu persoalan tadi tentang pemerintahan dan tentang kita. Sistem itu tetap hanya dua yang garis besarnya. Yang pertama ada sistem top down, yang kedua ada bottom up. Baik, juga tinggi, top down itu dari atas ke bawah, yang bottom up dari bawah naik ke atas. Paling cepat proses berubah apabila ada keinginan dari atas. Tapi masalahnya pemerintahan di negeri kita ini sudah seperti lingkaran setan. Lingkaran setan. Dan makin ke atas setannya makin besar. Yang di bawah setan-setan ukut men. Kelas-kelas dulu hal-hal yang terjadi. Ini persoalan kita. Maka untuk memperbaiki politik, oke, saya setuju dengan saran dari kata kita tadi Tengku Yunus bahwa politik harus diwarnai oleh orang-orang yang paham syariat. Tapi dulu saya pernah angkat sebuah status di media sosial. Dulu orang Quraisy pernah menggugat Nabi, wahai Muhammad, kenapa Allah nggak turunkan mereka saja untuk berdakwah? Apa yang dijawab oleh Allah? Lau anzalna malaikatan la ja'alnahu rajula wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Kalau kami turunkan malaikat untuk berdakwah, pasti malaikat itu akan tampil dalam bentuk seorang laki-laki. Kalau dia laki-laki, pasti pakai baju seperti laki-laki. Nanti hanya kasih malaikat. Artinya apa? Hari ini yang kita perlukan bukan orang alim masuk di dalam politik, tetapi ada orang-orang joki-joki politik yang dengar apa orang alim. Ini sistem yang rusak. Kalau sekedar jadi bupati, jadi gubernur, dijebak. Jadi presiden, barang tentu jadi perusahaan atau apa? Seharusnya di tingkat pusat ada perubahan, tapi makin ke atas kan makin ada jadi. Ini persoalan kita. Maka tinggal sekarang kemungkinan yang tercepat yang mungkin kita lakukan perubahan, tapi lambat proses. Tapi itu ada gerakan memperbaiki dari bawah. Apa dari bawah? Pemerintahan terkecil itu bukan kecil, rumah tangga. Dan yang berkuasa di rumah tangga itu bukan suami. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an waladihi wa malihi. Seorang perempuan menjadi pemimpin di rumah suaminya, dia bertanggung jawab, dimintakan pertanggungjawaban terkait harta suaminya dan anak suaminya. Sayangnya, negeri ini bukan negeri yang peduli pada perempuan. Kita sudah diajarkan apa-apa dari bait-baitnya dari Hafidz Ibrahim. Apa katanya? Al-ummu hiyal madrasatu in a'dataha a'data jailan tayyiban ahrari. Ibu itulah guru yang sebenarnya. Bila kalian persiapkan wanita menjadi ibu, kalian akan mempersiapkan sebuah generasi yang tinggi budi pekerti. Itu yang disampaikan oleh Dr. Saidina ini. Sayangnya di negeri ini kita tidak mempersiapkan perempuan menjadi ibu. Kita persiapkan perempuan untuk menjadi babu. Dan yang terbayang di benak perempuan sekarang jadi PNS. Tidak ada yang salah perempuan jadi PNS. Yang salah adalah sistem kita menjadikan perempuan itu sesibuk babu. PNS. Dan mau pelapan, tapi paling lebih parah olehnya. Maka kita bangun rumah besar-besar megah, ternyata rumah menjadi seperti hotel. Check-in waktu sore, check-out waktu pagi. Yang kuat kurang kerja ada kohan perbuatan ada pembantu dengan resepsionis. Yang HI itu pikir pemerintah Aceh. Kenapa tidak di Aceh kita keluar dari sistem nasional ini yang kerja 5 hari sepekan? Yang kesibuk tak boleh Aceh dan kerja 5 euro nanti 5. Pegang 6 euro. Masuk jam 8 pulang jam 2. Kau 2 diberikan tu, lakau diberikan tu gedung rumah, lakau rumah diberikan tu iaitu mana? Rumah dan gedung baju. Tapi hari ini kerja 5 hari sepekan 2 lakau penyembuhan tu, rumah penyembuhan tu, yang lakau penyembuhan rumah kau, rumah penyembuhan lakau kau. Katanya itu bukan seliku. Tidak ada penguatan instrumen rumah tangga. Maka sudah lama saya desak, kenapa tidak pemerintah Aceh ini berpikir bahwa Aceh ada kekhususan. Apa khususnya? Bahwa pegawai-pegawai perempuan di Aceh diberikan jam kantor yang berbeda dari laki-laki. Nyuruh agam nama kelapan dan nama pahikurin. Agam buah pahawa limau, urina pahawa pahut. Agar suami itu berwibawa. Wadi gede dari rumah dan rumah ikat, wadi buah rumah dan rumah mereka. Nyuci kurang agam di Aceh kalau dia jelangkung, datang dari undang pulang dari angkat.
Tajak anak tu buah anak tu buah. Makan jeruk dia tu. Maka kita perbaiki, perkokoh fondasi rumah tangga lebih dahulu. Karena pendidikan utama di rumah tangga, bukan pada ya, bukan pada sekolah. Yang di sekolah dan di daerah itu yang tidak mampu digarap di dalam rumah tangga. Yang perbaiki fondasi rumah tangga tersebut. Yang kedua, perkuat dinas syariat Islam. Jadi dinas syariat Islam itu jelas sendiri. Memang stigma, pemikiran, mindset kita masyarakatnya. Kalau sudah ada lembaga yang mengurus, yang lain pasangan. Karena anak polisi atau penjuri, maka ada undang-undang yang kunci. Hai gadoh itu undang kunci gadoh. Ketika sudah ada lembaga Satpol PP dan WH, perlu anak ni di rumah hanya semayang. Satpol PP pun, maknya sudah di semayang. Maka seharusnya ada hal-hal dari dinas syariat Islam ini dua alternatif. Yang pertama, perkuat dinas syariat Islam itu menjadi sekelas menteri koordinasi. Kadang-kadang harus lebih kuat daripada Bapeda. Dinas syariat Islam mampu untuk mengatur Bapeda. Ya kan, Bapeda yang atur dinas syariat Islam. Seharusnya sekelas Menko kepada dinas syariat Islam. Perkuat. Atau yang kedua, leburkan jiwa syariat Islam dalam semua dinas. Baik tak tiba tu kan? Dia tajuk anggaran hana perut kan? Dia kerja berlagi. Dia tajuk motor Ferrari tapi minyak Pertalite. Dah belanja ke beruntung tu. Ini persoalan kita sekarang. Maka ada pelemahan dari syariat pada bidang-bidang tersebut. Oleh karena itu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, berdoa bahwa Allahnya berdoa. Yang kedua adalah lakukan tahapan-tahapan. Ada target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Harapan terakhir, harapan yang jangka panjang adalah pemerintahan ini bernuansa syariat. Tapi itu terlalu jauh wilayah gaunya. Harapan jangka menengah adalah bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi dalam keluarga-keluarga. Yang terkecil adalah yang tadi kita baca, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Persoalan kita adalah banyak dai yang gagal menerjemahkan makna. Maka mohon maaf, Tuan Presiden. Pada bahagian akhir, falyughayyirhu bi qalbi itu bukan membenci dengan hati. Dia punya salahnya pada awak. Itu kalau benci dengan hati. Dan falyughayyirhu bi qalbi kata tadi. Hendaklah ia mengubah dengan hati. Hai kan kalau orang cewek bukan macam dia benci hati sudah. Tapi muka rumah itu harus mengubah dengan hati. Kebencian itu tercermin pada wajah. Terli bau cewek. Maka kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala dari kondisi Bani Israel yang disebutkan dalam ayat surat Al-Maidah 97-98. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat Bani Israel, orang kafir dari Bani Israel melalui Nabi Daud dan Nabi Isa disebabkan karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Apa batas yang dilampaui? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka sudah tidak lagi saling mencegah kemungkaran yang terjadi. Di Aceh tidak ada lagi orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ini tidak ada kan? Saya sudah berkali-kali dan berulang-ulang mendengar persoalan sesederhana hanya diuntung dengan menyaurai kejetso diuntung bebas di Aceh berkeliaran. Hanya so pengahamba tidak ada yang menggugat. Bagaimana kita berharap orang datang ke Aceh menghargai kita? Nya masalah diuntung, hai itu depan. Maka kita kagum di Aceh Utara itu ada Tazkiyatul Ummah. Gerakannya soft, datang menegur. Ipakan dulu itu nampak. Harus ada gerakan-gerakan. Dah apa provokasi? Tapi nak beranda tahu benar. Uci darang orang lu putung hai ke depan. Nya diurau putung habis lu putung. Jadi di mana nilai syariat kita menyentuh ketika orang di depan. Maka mulai dari hal-hal yang terlihat dulu. Maka saya selalu menggugat guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang selalu dakwahnya itu mari kita sholat berjamaah di awal waktu. Tentang masalah paling raya dalam syariat maya wabate. Bukan. Kita hanya diharapkan dalam syariat ini satu perkara, jangan bermaksiat. Artinya kita sembahyang ini kena buat. Awal waktu itu fadilah, tapi ada nahi munkar yang harus berjalan. Baru tadi saya sampaikan di Masjid Al-A'la Jad Masjid. Belum bukan? Kalau persoalan berjamaah di masjid itu hanya fadilah dan afdal. Sembahyang di rumah bedanya sakit. Oh mau dapat fadilah waktu itu dan berjamaah di rumah sakit. Kepada jauh masjid mendapatkan pahala tambahan sholat di masjid. Tapi jangan lupa saat ke masjid kita terjebak maksiat. Kadang-kadang duduk cewek berjalan hantam di syahadat. Maka kita akan mayar rumah dan rumah Indonesia apa ada tiga musim Malaysia. Niatnya pada tengah musim aja bukan yang tujuan. Ini kan dia telah fokus nah.
Tujuannya kalau Anda ingin sholat berjamaah ke masjid, sterilkan jalan dari rumah Anda ke masjid, jangan ada pemandangan maksiat. Pegah forum cewek, pegang cewek di germoke. Kalau masing-masing orang menjaga wilayah tersebut, maka syariat itu akan berjalan. Maka wabahnya benar. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada ruang privat, ada ruang publik. Maka penegakan syariat, wilayah pemerintah, ruang publik. Tapi yang ruang privat masuk man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kita jalankan dua konsep tadi. Yang pertama dari sisi politik kita buat arus perubahan, dan itu dimulai bahwa politik itu harus orang-orang yang mendengar suara para ulama. Ketika sudah siap kita tempatkan ulama di dalamnya. Kalau ulama langsung kita masukkan, tercebur ulama ke dalam kubangan. Panina tengkunya lagi nyanyi. Kenapa? Karena terbawa arus di dalam lehnya dia itu bilang IPAWI pakai orang. Maka sekarang kedaulatan bukan di tangan rakyat, kedaulatan di tangan ketua partai. Idealis kan apa? Tiga dirhem, dua betul. Yang kedua IPAWI. Maka lebih baik dalam buku. Maka si idealis lagi Tengku Yunus, idealis lagi Mau Sanif, nyamnya kalau mau dalam, saya kok siapa bawanya. Maka panci, kita kembalikan kedaulatan tangan rakyat. Bagaimana caranya? Jangan lagi wakil rakyat mencalonkan diri, tapi wakil rakyat dicalonkan oleh rakyat. Wakilnya tentunya oleh wakil, kan tidak maju. Makanya ke depan jangan lupa pilih saya. Maka kita sterilkan. Yang duduk di parlemen itu harus kita buat klarifikasi. Yang pertama orang yang memahami legislasi, karena itu tugasnya membuat kanun. Yang kedua orang yang sudah mandiri secara ekonomi, dan kamu dalam yang minta rezeki. Yang ketiga orang yang selama ini sudah terbukti bekerja untuk umat. Menyertai bebas syarat ajukan, bila tidak rakyat hidup. Maka barulah pemerintah itu berhasil. Dan yang kedua kita bersihkan rumah tangga kita, ada kepedulian sosial. Jadi lakau betul rumah betul. Dan itu kuncinya ada penegakan perempuan. Yang pegang Anissa U'amadul Bilad, idza saluhat saluhan nas, wa idza fasadat fasadan nas. Urinang menjaga kompak, urinang baik keterima beragam rumah je lakau, nya yang rumah dan bapak rumah. Tapi terpegat orang agam, ikan agamnya ketegai agama. Cibruk atau beragam terkurung mau ulang yang taat kulit nanti. Tapi kita taat beragam terkurung mau ulang beragam. Maka kita perbaiki orang perempuan. Tapi saya nggak tahu di Aceh ini mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki. Karena orang perempuan dalam mazhab Syafi'i selain muka dengan telapak tangan. Tapi dino dua puntul yang pakai dua pancung dari dalam karena satu guru. Kita kurang fokus. Maka sekarang kita fokus, kita tanya yang kehadiran bersuara di media sosial ketika melihat foto JP media sosial supaya kesadaran itu tumbuh. Kemudian kita jaga tokoh-tokoh kita mau untuk mengangkat isu syariat Islam bergelombang, berirama. Jangan sporadis, mudah-mudahnya mau habiskan energi. Jaga kontinuitas. Jadi menyonyokan bersuara rektor UIN, terserahlah apa paradigmanya, apa pesan sponsor dan lain sebagainya. Pokoknya beliau sudah bersuara. Kita minta ke depan rektor dari USK, ke depan rektor dari Pantai Bulu. Barulah rektor. Kita jaga irama itu tetap berdarah. Maka saya kagum kepada sebuah ide dari seorang mantan pejabat di Banda Aceh, mantan sekda Banda Aceh yang putih. Perkara sebesar apapun bila tidak pernah dibicarakan akan tenggelam. Tapi isu sekecil apapun bila sering dibicarakan akan menjadi kasus yang besar. Maka isu syariat hangatkan terus-menerus. Hidupkan media sosial dengan diskusi-diskusi syariat. Maka insya Allah orang akan punya kesadaran tentang syariat. Maka demikian.